Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi penaksiran. Nah, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai pengertian pendugaan dan penduga. Apa sih pendugaan? Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel. Nah, dalam hal ini, sampel random merupakan sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Berbeda lagi dengan pengertian penduga. Penduga adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel. Dalam materi penaksiran kali ini, kami akan membahas mengenai penaksiran metode klasik, penaksir tak bias dan bias, penaksir rataan, penaksir variansi nilai, dan penaksir proporsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode statistika yang berhubungan dengan estimasi atau penaksiran. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang statistika yang sudah kita pelajari, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu statistika yang memang bertujuan untuk menjabarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan suatu data kepada orang lain. Dan juga statistika inferensial yang kita pelajari pada semester ini ialah metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan. Jadi setelah kita kumpulkan, maka kita akan menarik kesimpulan dari suatu data yang setelah kita dapatkan. Itu adalah statistika inferensial. Kita lanjut kepada slide berikutnya, ialah inferensi statistik. Sebelumnya kita harus tahu, inferensi statistik ialah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel. Jadi setelah kita analisis pada sampel data yang sudah kita kumpulkan, maka kita akan menarik sebuah kesimpulan seperti itu. Tapi di dalam inferensi statistik ini ada beberapa bagian yang memang termasuk dalamnya. Yang pertama adalah estimasi parameter dan juga hipotesis. Estimasi parameter ialah menduga hasil parameter populasi berdasarkan data atau statistik. Jadi kita baru menduga saja, baru menduga nilai dari parameter tersebut berapa banyak misalkan, dan juga data mana saja, populasi mana saja yang tersebar di daerah-daerah seperti itu. Jadi hanya baru menduga saja. Dan juga ada uji hipotesis, di mana yang dapat kita ketahui, uji hipotesis maksudnya ialah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh sampel atau tidak. Jadi hipotesis ialah suatu argumen yang memang berdasarkan teori, tapi hipotesis ini perlu diuji gitu untuk melihat benar atau tidaknya suatu argumen itu. Nah, kita lanjut. Di dalam inferensi statistik juga ada dua metode, ya. Ada dua metode juga, yaitu metode klasik maksudnya, dan juga metode bias. Dalam pengertian, metode klasik ialah sepenuhnya mengandalkan proses inferensi pada data sampel yang diambil dari populasi, seperti itu. Dan yang kedua, metode bias ialah metode yang memang memanfaatkan data sampel yang diperoleh dari populasi juga, namun memperhitungkan suatu distribusi awal yang bisa disebut distribusi prior. Nah, dalam metode klasik juga memandang parameter sebagai besaran tetap yang tidak diketahui harganya, dan inferensi berdasarkan hanya informasi dalam sampelnya saja. Gitu. Jadi di dalam metode klasik ini hanya memandang parameter populasi sebagai besaran tetap gitu. Jadi yang tidak diketahui harganya. Nah, untuk metode bias sendiri memandang parameter sebagai variabel yang menggambarkan pengetahuan awal tentang parameter sebelum pengamatan dilakukan dan dinyatakan dalam suatu distribusi, seperti itu. Dan pada slide selanjutnya, nah, itu ada tata cara pengerjaannya non informatif prior gitu. Jadi sampel-sampelnya bisa dihitung
dari perhitungan tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai penaksir bias dan tak bias. Bias merupakan perbedaan antara nilai harapan dari estimator dan nilai sebenarnya, atau yang lebih sering kita kenal dengan parameter populasi. Nah, cara kita untuk menghindari estimator bias adalah dengan sampel secara acak atau random. Teman-teman bisa lihat dari slide yang saya tampilkan bahwa syarat dari estimator bias adalah bias theta tora sama dengan ekspektasi dari theta tora dikurangi theta. Nah, bias positif atau overestimate dikatakan positif jika ekspektasi dari theta tora lebih besar daripada theta. Sebaliknya, bias negatif atau underestimate dikatakan negatif jika ekspektasi dari theta tora lebih kecil daripada theta. Jika bias theta tora sama dengan theta, maka estimator dikatakan tak bias. Definisi sebenarnya dari estimator tak bias adalah theta tora dikatakan estimator tak bias bagi parameter theta jika dipenuhi ekspektasi theta tora sama dengan theta. Nah, jika ekspektasi dari theta tora ini tidak sama dengan theta, maka theta tora dikatakan estimator tak bias untuk theta. Slide ini merupakan pembeda grafik antara estimator bias dan tak bias. Bisa dilihat sebelah kiri itu adalah grafik dari estimator tak bias. Nah, grafik ini mempunyai syarat, yaitu jika theta sebenarnya itu sama dengan ekspektasi dari theta tora. Nah, berbeda lagi dengan grafik dari estimator bias. Grafik dari estimator bias ini mempunyai dua grafik, yaitu dengan syarat ekspektasi dari theta tora itu tidak sama dengan theta. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa di antara dua grafik tersebut adalah estimator dari bias. Teman-teman bisa lihat ya contoh soal yang sudah saya berikan. Misalkan X1, X2, sampai Xn ini merupakan sampel random dari variabel random X berdistribusi Poisson dengan parameter theta. Maka estimator untuk theta adalah theta tora sama dengan X bar. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa estimator theta tora itu sama dengan X bar, yang merupakan estimator tak bias. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari contoh soal yang saya berikan agar teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan ya. Diketahui X distribusi Poisson dari theta dan ekspektasi X sama dengan theta. Di sini kita akan membuktikan bahwa estimator theta tora itu sama dengan X bar, yang merupakan estimator tak bias, yaitu jika dipenuhi ekspektasi theta tora itu sama dengan theta. Ekspektasi theta tora sama dengan ekspektasi X bar. Mengapa X bar? Karena disebutkan bahwa estimator theta tora itu sama dengan X bar. Nah, bisa kita jabarkan bahwa ekspektasi dikali 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Nah, dijabarkan lagi menjadi 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari ekspektasi XI, di mana diketahui dari soal bahwa X distribusi Poisson dari theta itu merupakan XI distribusi Poisson dari theta, yang mana juga ekspektasi dari X itu sama dengan theta menjadi ekspektasi XI itu sama dengan theta untuk setiap I ini adalah 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai N. Nah, ekspektasi dari XI ini merupakan theta, makanya bisa kita jabarkan lagi bahwa 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari theta. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari theta ini mendapatkan hasil N theta, di mana 1/n dikali N theta sama dengan theta. Jadi, estimator theta topi sama dengan X bar merupakan estimator tak bias bagi theta. Ini bisa dibuktikan ya teman-teman bahwa theta topi ini sama dengan theta. Selanjutnya, ada penaksir rataan. Penaksir interparataan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk sampel besar N lebih dari 30 dan yang kedua untuk sampel kecil N kurang dari 30. Untuk sampel besar N lebih dari 30 ada yang namanya populasi tidak terbatas dan terbatas. Untuk populasi tidak terbatas di sini kita menggunakan rumus X bar min Z alpha per 2 dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar
plus Z alpha per 2 dikali min sigma per akar N. N di sini untuk ukuran sampel, X bar untuk rata-rata sampel, sigma untuk standar deviasi populasi, mu untuk rata-rata populasi, dan 1 minus alpha untuk selang keyakinan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Warung nasi sumsum mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran karyawan perusahaan yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 tahun. Untuk keperluan penelitian tersebut, diambil sampel yang terdiri atas 300 karyawan. Jadi N-nya itu di sini ada 300 karyawan. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan adalah 406.000 setahun dengan simpangan baku 165.000. Dugalah rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli makanan dalam setahun dengan interval keyakinan 95%. Pengerjaannya kita menggunakan rumus yang tadi sudah dibilang ya. Di sini N-nya ada 300 orang karyawan sampelnya. X barnya 406.000, sigmanya 165.000, 1 minus alpha 95%, alpanya 5%. Di sini kita lihat ada gambar kurva di sini ya. Mengapa 1 minus alpanya 95%? Kita asumsikan di sini itu sebagai 100%. 1 minus alpha 100% sama dengan 0,95 dan alpanya 0,5. 0,5 di sini dibagi menjadi 2, jadi 0,025. Nah, 0,025 di sini menjadi Z 0,025 ya. 0,025 ditambah 0,95 sama dengan 0,975. Kita menggunakan tabel Z untuk mengetahui hasil dari Z 0,025 itu berapa. Kita lihat di sini tabelnya. Ternyata Z 0,025 itu adalah 1,96. Karena hasilnya tadi 0,9750 berada pada titik 1,9 dan 0,06. Nah, selanjutnya sudah diketahui bahwa Z 0,025 itu hasilnya 1,96. Langsung kita kerjakan. Pengerjaannya bisa dilihat. Dari hasilnya ternyata 387.328,9 kurang dari mu, kurang dari 424.671,51. Artinya, dugaan rata-rata pengeluaran karyawan yang berada di antara 380.000 sampai 424.000 benar 95% dari keseluruhan waktu jika pendugaan itu dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Selanjutnya akan membahas mengenai penaksiran rata-rata dalam populasi terbatas. Populasi terbatas dapat diartikan kumpulan objek atau individu yang memiliki batas yang jelas sehingga kita dapat membedakannya dengan populasi lain. Contohnya itu seperti jumlah karyawan tetap pada sebuah pabrik. Misalnya dalam sebuah pabrik itu memiliki jumlah karyawan tetapnya itu 2000. Nah, jumlah karyawan tetap kan pasti berbeda dengan jumlah karyawan kontrak. Nah, itu menjadi sebuah batas yang jelas sehingga membedakannya dengan jumlah karyawan kontrak. Dalam bahasan kali ini kita akan menggunakan rumus mu lebih besar dari X bar dikurang ZA per 2 teratopi per akar N kecil akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 lebih dari X bar ditambah ZA per 2 teratopi per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, perusahaan PT Maju Terus memiliki karyawan 250 orang. Untuk keperluan tertentu, ingin diketahui rata-rata lama
jam kerjanya per minggu. Untuk itu diambil sampel sebanyak 35 orang dan diperoleh data bahwa rata-rata jam kerja karyawan tersebut adalah 39,76 jam per minggu. Jika simpangan baku rata-rata jam kerjanya 0,93 jam, dugalah dengan tingkat keyakinan 90% rata-rata kerja karyawan tersebut berapa. Mari kita selesaikan. Yang kita ketahui itu ada N besar, yang berarti jumlah karyawan PT Maju Terus, yaitu 250. N kecil itu sampel yang kita ambil berjumlah 35 orang. X bar itu rata-rata jam kerja karyawan yang kita ambil dari sampel, yang jumlahnya itu 39,76 jam. Sedangkan untuk simpangan baku rata-ratanya itu 0,93 jam. Dan tingkat keyakinan yang kita taruh itu 90%. Nah, kita itu butuh nilai ZA per 2 nya ini. Z alpha per 2. Nah, kan kita belum tahu nilai alpha itu berapa. Nah, cara nyari alfanya itu, caranya itu 1 dikurang alfa dikali 100 sama dengan 90%. Itu tadi kan 1 dikurang alfa dikali 100% sama dengan 90%. Sehingga akan menghasilkan alfa sama dengan 10%. Yang artinya 0,1. Jadi nilai alfanya itu 0,1. Sedangkan untuk mencari nilai Z-nya itu ada tabel yang menjelaskan nilai Z. Silakan cari di Google, nanti ada muncul nilai-nilai Z. Nah, jadi kita bagi alfanya aja dulu. Nilai alfa per 2 nilainya itu 0,05. Jadi Z 0,05. Nah, kita tinggal cari nilai Z-nya, terus kita tambah sama nilai 0,05 ini, sehingga menghasilkan nilai 1,65. Jadi Z alfa per 2 nya itu 1,65. Sekarang tinggal kita praktekkan ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu mu lebih besar dari X bar dikurang Z alfa per 2 teratopi, atau ini teratopi itu menggambarkan simpangan baku rata-rata yang tadi nilainya 0,93 per akar N kecil dikali akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1 lebih besar dari X bar ditambah Z alfa per 2 teratopi per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Tadi X barnya itu 39,76 dikurang Z alfa per 2 nya itu 1,65, dan akar N dikurang N kecil per N besar dikurang 1 itu ini 0, ditaruh dulu ini deh, yang yang jumlah simpangan baku rata-ratanya per akar N kecil, yang jumlah simpangan baku rata-ratanya itu 0,93 per N kecil. N kecil itu sampel yang kita ambil sebanyak 35, jadi per akar 35. Selanjutnya itu akar N besar dikurang N kecil. N besar yaitu 250 dikurang 35 per 250 dikurang 1. Seterusnya sama, kita tinggal masukin sehingga menghasilkan angka
mu lebih dari 39,53 dan mu lebih dari 39,99. Jadi rata-rata jam kerja karyawan perusahaan PT Maju Trust dengan tingkat keyakinan 90% berada di antara 39,53 jam sampai 39,99 jam per minggu. Itu untuk keseluruhan karyawan. Karena kita sudah memiliki tingkat keyakinan 90%, semoga nilai hasil ini benar dengan kenyataannya. Seperti itu. Setelah mengetahui penaksiran rataan untuk sampel besar dan juga populasi, selanjutnya ada penaksiran rataan untuk sampel kecil atau N kurang dari sama dengan 30. Untuk sampel kecil yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian timpangan baku tidak diketahui, dugaan untuk rata-rata dirumuskan rata-rata min T alfa per 2 dikali S per akar dari N kurang dari rata-rata hitung populasi ditambah T alfa per 2 dikali S per akar dari N. S sama dengan akar dari 5x kuadrat per N min 1 dikurang sigma x kuadrat per N dikali N min 1. Selanjutnya ada contoh soal. Satu sampel random yang terdiri atas 9 orang karyawan di sebuah perusahaan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu 14, 17, 15, 18, 18, 14, 15, 19, dan 15 menit. Dugalah rata-rata waktu yang digunakan bagi karyawan tersebut dengan interval keyakinan 99%. Penyelesaian sama dengan 9. 9 ini didapat dari 9 orang karyawan. Sigma X sama dengan 145. 145 adalah penjumlahan dari 14, 17, 15, dan seterusnya. Rata-rata diperoleh dari sigma X per N, yaitu 145 dibagi 9, hasilnya 16,11. 11,11. 1 min alfa sama dengan 99%. Alfa sama dengan 1%. 1% sama dengan 0,01. Alfa per 2 sama dengan 0,005. N1 yaitu 9. 1 sama dengan 8. T 0,005 dikali 8 sama dengan 3,355. Hasil tersebut oleh dari T-table atau penggunaan uji T. Selanjutnya, S sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N kurang 1 dikurang sigma X kuadrat per N kali N kurang 1. Jadi, akar dari 21.025 per 8 dikurang 21.025 72 sama dengan 48,33. Selanjutnya rata-rata kurang T alfa per 2 dikali S per akar dari N kurang dari rata hitung populasi kurang dari S per akar N. Selanjutnya dimasukkan angkanya 16,11 kurang 3,355 dikali 48,33 per 3 kurang dari rata-rata hitung populasi dari 16,11 plus 3,355 dikali 48,33 per 3. Diketahui hasilnya 11,985 kurang dari rata-rata hitung populasi kurang dari 18,235
Jadi rata-rata waktu yang digunakan oleh karyawan perusahaan, interval keyakinan 99% berkisar antara 985 menit sampai 18,235 menit. Selanjutnya mengenai penaksiran varians. Penaksiran varians digunakan untuk mengetahui batas-batas varians atau keragaman dalam suatu data. Batas-batas ini biasa disebut dengan interval. Interval keyakinan atau selang kepercayaan dari varians adalah 1 min alfa dikali 100%. Biasanya dalam soal interval keyakinan ini sudah berbentuk persen. Contohnya adalah 95% atau 80%. Hal itu tergantung pada penaksirannya. Ada juga yang disebut dengan derajat kebebasan, dirumuskan dengan V sama dengan N-1, di mana N adalah banyaknya data. Contoh, dalam soal banyaknya data adalah 12, maka V-nya adalah 11, karena 12 min 1 adalah 11. Kemudian untuk rumus penaksirannya, ada di mana varians lebih besar dari N-1 S kuadrat dibagi C square alpha per 2 dan varians lebih kecil dari N-1 S kuadrat dibagi C square 1 min alpha per 2. Sedangkan rumus untuk varian sampelnya atau untuk S kuadratnya adalah N dikali sigma I1 sampai dengan N XI kuadrat dikurangi sigma I1 sampai dengan NXI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Untuk lebih mudah memahami rumusnya, kita berlanjut ke contoh soal. Data berikut menyatakan berat dalam gram. 10 bungkus bibit sejenis tanaman yang dipasarkan oleh perusahaan adalah 46,4, 46,1, 45,8, 47,0, 46,1, 45,9, 45,8, 46,9, 45,2, dan 46,0 dengan interval keyakinannya 95%. Hitunglah taksiran batas-batas varians data tersebut. Sebelum menjawab, kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu, di mana N atau banyak datanya adalah 10, X1 sama dengan 46,4, X2-nya sama dengan 46,1, X3, X4, dan seterusnya. Selanjutnya ada interval keyakinan atau 1 min alfa dikali 100% adalah 95%. Ditanyakannya berapa taksiran untuk varians tersebut. Sebelum ke rumus penaksiran varians, kita harus mencari terlebih dahulu varian sampel atau S kuadratnya, di mana N-nya adalah 10 dan sigma I1 sampai dengan NX1 kuadratnya merupakan masing-masing data dikuadratkan lalu dijumlahkan. Contohnya 46,4 dikuadratkan, 46,1 dikuadratkan, 45,8 dikuadratkan, seterusnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah 21.273,12 dikurangi sigma I1 sampai dengan NX1 yaitu jumlah data keseluruhan. Jadi tidak perlu dikuadratkan terlebih dahulu. Misalnya 46,4 ditambah 46,1 ditambah 45,8 ditambah seterusnya. Hasilnya adalah 461,2 baru dikuadratkan. Dibagi N-nya adalah 10 dan N-1-nya adalah 9. Hasil akhirnya adalah 0,286. Selanjutnya kita mencari alfa. Alfa di sini untuk masuk kepada rumus C square. 1 min alfa dikali 100% adalah 95%. Berarti untuk alfanya adalah 5% dan untuk alfa tanpa persennya adalah 0,05. Di sini seharusnya tidak memakai persen. Dan untuk alfa per 2-nya adalah 0,025. Bisa kita ketahui ya, diingat lagi bahwa S kuadratnya adalah 0,286, alfa adalah 0,05 dan alfa per 2-nya adalah 0,025. Selanjutnya kita harus menghitung C square yang terdapat dalam rumus penaksirannya. Nah, dalam menghitung C square ini kita harus menggunakan tabel C square. Di situ sudah saya sediakan tabel C square yang berhubungan atau yang terdapat datanya dengan soal tersebut. Nomor 1. Yang pertama adalah C
chi-square sebelah kiri, di mana chi-square alpha per 2, phi. Phi ini merupakan derajat kebebasan yang n-1, jadi 9 phi-nya. Berarti chi-square alpha per 2, phi sama dengan chi-square 0,05, alfanya tadi diketahui 0,5 per 2, phi-nya sama dengan 9. Berarti untuk chi-square 0,025 dengan phi 9 bisa dilihat di tabel. Untuk chi-square 0,025 ada 17,535, ada 19,23, ada 20,483. Karena di sini phi-nya adalah 9, maka kita mengambil chi-square 0,025 dengan phi 9, yaitu 19,023. Jadi, untuk chi-square kiri kita sudah mengetahui bahwa hasilnya adalah 19,023. Selanjutnya, untuk mencari chi-square sebelah kanan, di mana chi-square 1 min alpha per 2 sama dengan pi, sama dengan chi-square 1 min 0,05 per 2, atau tadi 0,025. 1 min 0,025 merupakan 0,975. Berarti chi-square untuk 0,975 adalah 2180, 2700, 3247. Hal itu bisa dilihat dari tabel yang tersedia di atas. Dan untuk phi-nya 9, maka chi-square sebelah kanan hasilnya adalah 2,7. Nah, karena semuanya sudah kita hitung, kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari penaksiran varians untuk mendapatkan hasil akhirnya, di mana n-1 sama dengan 10 min 1, S kuadratnya tadi 0,286, dan chi-square sebelah kirinya adalah 19,23. Begitupun untuk chi-square sebelah kanannya, 10 min 1, S kuadratnya 0,286, dan chi-square sebelah kanannya ada 2,7. Untuk hasil akhir setelah dihitung, varians lebih besar dari 0,135 dan lebih kecil dari 0,952. 0,135 dan 0,952 merupakan batas-batas dari varians data tersebut. Selanjutnya, di dalam teori penaksiran ini, kita akan membahas mengenai variansi nilai penaksiran. Nah, teman-teman, untuk mengetahui variansi nilai penaksiran ini, kita dapat kita ketahui di dalam parameter itu, yaitu yang pertama, jika kita mengumpulkan semua penaksiran tak bias yang mungkin dari parameter, maka salah satu yang memiliki variansi terkecil dikatakan penaksir yang paling efisien dari parameter. Nah, artinya jika di dalam parameter tersebut ada salah satu nilai variansinya terkecil, maka nilai variansi terkecil tersebut dapat dikatakan sebagai nilai variansi penaksiran. Lalu, selanjutnya, bila parameter 1 dan parameter 2 adalah penaksir tak bias parameter populasi theta yang sama, maka kita akan memilih penaksir yang variansi distribusi sampelnya paling kecil. Nah, artinya di dalam beberapa parameter, antara parameter 1, 2, 3, dan sebagainya, ada salah satu parameter yang mempunyai nilainya terkecil, nilai sampel atau distribusinya terkecil, atau yang paling kecil, maka nilai sampel distribusi yang paling kecil tersebut dapat kita katakan bahwa itu merupakan variansi nilai penaksiran. Lalu di dalam PPT juga kan dijelaskan ada gambar mengenai distribusi sampling dari penaksiran yang berbeda. Nah, ini tuh dijelaskan bahwa parameter 1, parameter 2, dan parameter 3 ini dapat nilai penaksirannya itu terdapat pada parameter 1. Kenapa? Karena di dalam parameter 1 ini merupakan parameter yang nilai variansinya paling kecil dibanding parameter 2 dan 3. Sehingga parameter 1 dikatakan sebagai nilai variansi penaksiran. Selanjutnya juga
Di dalam variansi nilai penaksiran ini dapat kita ketahui macam-macam variansi penaksiran. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan penaksiran titik. Nah, penaksiran titik ini terjadi apabila nilai parameter tetanya dari populasi hanya ditaksir dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Artinya jadi dapat diketahui bahwasanya penaksiran titik ini dapat kita ketahui dari nilai sampel yang diambil dari populasi. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi orang Indonesia. Nah, kita ambil sampelnya itu sebanyak 1.000 orang masyarakat atau penduduk Indonesia. Nah, nanti kan dapat diperoleh rata-ratanya yaitu misalkan 164 cm. Nah, di sini ada praduga kan rata-rata tinggi orang Indonesia itu adalah 164. Maka karena nilai penaksirnya itu adalah disebut juga sebagai nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata tersebut dapat kita sebut juga sebagai penaksir titik. Karena hanya ada satu nilai saja yang dalam contoh tersebut, yaitu kan nilai X-nya itu adalah 164 dan nilai X-nya itu merupakan nilai rata-rata. Maka penaksir titiknya itu dapat kita ketahui di nilai rata-ratanya, yaitu yang X rata-rata. Lalu selanjutnya itu ada penaksiran selang atau interval. Nah, ini penaksiran selang atau interval ini terjadi bila nilai parameter dari populasi hanya ditaksir dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval. Maka statistik disebut penaksiran selang. Jadi, ketika ada beberapa interval, ketika ada interval, nah dalam interval tersebut dapat kita ketahui dari populasinya itu ditaksir misalkan hanya memakai beberapa nilai statistik yang berada. Nah, nilai statistik tersebut itu merupakan nilai statistik penaksiran selang. Contohnya, rata-rata tinggi orang Indonesia dapat ditaksir berada dalam selang 160 sampai 166 cm tingginya rata-rata orang Indonesia. Nah, di antara kedua populasi tersebut dalam selang 160 sampai 166 cm kedua nilai ini terdapat rata-rata sesungguhnya. Jadi nilai ujung selang 160 dan 166 itu tergantung pada rataan sampelnya. Bila ukuran sampelnya membesar, maka variansinya itu dapat mengecil, sehingga kemungkinan besar taksiran bertambah dekat dengan parameter rataan atau populasi atau disebut juga sebagai mu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penaksiran proporsi atau menaksir proporsi. Kata proporsi menunjukkan presentase dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Di dalam setiap penelitian, elemen populasi atau sampel dapat dikategorikan sesuai dengan karakteristik tertentu. Misalnya, elemen populasi atau sampel tersebut dibagi menjadi dua kelompok atau kategori, yaitu kelompok elemen yang mempunyai atau tidak mempunyai karakteristik tertentu. Rumus yang dapat digunakan untuk penaksiran proporsi ialah X per N dikurang Z A per 2 dikali akar X per N dikali 1 dikurang X per N lebih kecil dari V lebih kecil dari X per N ditambah Z A per 2 kali akar X per N dikali 1 dikurang X per N. Nah, rumus ini berlaku untuk sampel besar. Sampel besar itu termasuk N-nya lebih besar sama dengan daripada 30. Dari populasi yang tak terbatas atau infinite population, atau dari populasi terbatas yang bisa disebut dengan finite population, namun N per N-nya lebih kecil sama dengan 0,05.
Contoh soal penaksiran proporsi. Contohnya, dari sampel 100 mahasiswa PTS ABC, ternyata 25 mahasiswa memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih besar sama dengan dari 3. Buatlah dugaan untuk proporsi populasinya mahasiswa PTS ABC yang memiliki IPK lebih besar sama dengan daripada 3 dengan interval keyakinan 95%. Nah, diketahui N-nya sama dengan 100. X per N-nya sama dengan 25/100, yaitu 0,25. ZA per 2 sama dengan 1,9. Lalu yang ditanyakan adalah proporsi dengan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 0,25 dikurang 1,96 dikali akar 0,25 dikali 0,75 per 100 lebih kecil dari V lebih kecil dari 0,25 ditambah 1,96 dikali akar 0,25 dikali 0,75 per 100, yang hasilnya adalah 0,165129511 lebih kecil dari V lebih kecil dari 0,3348704889. Nah, jadi dengan tingkat signifikansi 5%, proporsi populasi mahasiswa PTS ABC yang memiliki IPK lebih besar sama dengan dari 3 berkisar antara 16,51% dan 33,49%.